Ini bukunya, Lysis Platon Persahabatan, sudah saya terjemahkan, sudah cukup lamanya 2009, lalu diterbitkan ulang oleh penerbit Canisius. Istilah yang dipakai di buku Lysis adalah philia, ya. Sering dikatakan sebagai love of friends, ya. Kadang-kadang dibedakan dengan eros, ya, sebagai cinta dalam arti dianggap sebagai cinta birahi, lalu kemudian dengan storge, ya. Storge itu cinta terhadap keturunan, begitu ya. Nah, kita akan fokus pada soal philia. Dan kalau kita berbicara mengenai persahabatan platonik, ya kadang-kadang lalu kita ingat istilah sehari-hari mengenai amor platonicus, ya, cinta platonis, ya. Cinta platonis itu apa, begitu ya? Seringkali cinta platonik itu dalam bahasa sehari-hari dianggap sebagai cinta anak remaja, ya, cinta monyet, ya. Di mana cinta-cintaan mereka itu masih idealis, ya. Matanya menatap awang-awang melihat ke atas gitu ya, tapi nggak berani melihat pasangannya begitu. Cinta platonik ini saya temukan di komputer ya, kita rapat keluar sama-sama mesra macam pasangan kekasih, tapi hakikatnya kita kawan, tidak dicampuri oleh nafsu. Di Kamus Inggris Indonesia, John M. Eccles, ya, platonic love dianggap sebagai cinta persaudaraan. Kamus Perancis Indonesia dari Bu Winarsih Arifin dan Farida Sumargono, amour platonik, ya, cinta platonis itu diperlawankan dengan amour charnel, ya, cinta kedagingan. Jadi istilah cinta platonis merujuk pada cinta yang tidak sampai ke relasi daging, tidak sampai ke relasi tubuh. Sementara decision platonik, ya, keputusan platonis itu artinya keputusan yang sifatnya hanya teori belaka, ya, tidak konkret. Dengan demikian sering ada anggapan, ya, cinta platonik adalah cinta teoritis, cinta yang hanya berhenti di tahap teoria, ya, artinya berkontemplasi, menerawang keindahan, ya, tanpa pernah turun ke level praksis, ke action, ke tindakan. Definisi di atas juga bisa kita temukan bila kita menengok Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kata sifat platonik didefinisikan sebagai bebas dari nafsu berahi dan cinta. Sehingga cinta platonik diberi keterangan sebagai cinta kasih tanpa nafsu. Kalau kita lihat di web juga begitu, ya, kita menemukan platonic friendship atau platonic love. Ini ya sudah hanya romans tetapi tanpa seksualitas. Sementara romantic love is just like platonic love, but with sexual elements involved. Nah, kita akan coba melihat sebetulnya apa sih persahabatan, ya, dalam Platon, ya, dan dalam arti apa yang namanya cinta platonis yang ada dalam gambaran umum itu nanti bisa kita pahami benar-benar, ya, dalam pengertian Platon. Dan saya kira dialog Lysis akan membantu kita untuk memahami ini. Philia, ya, tentu akarnya berasal dari kata kerja philo, ya, philein, philo, ya. Love, loving, friendly to, ya, fondness for, attraction to, strong tendency toward, ya, affinity for, ya. Jadi philein, ya, filosofia, yaitu adalah cinta, ya, kesukaan pada, ya, ketertarikan pada, ya. Dalam dialog Lysis, yang mencintai dikatakan Platon dengan dua istilah, yaitu eronta, erastes, ya, ada kaitannya dengan eros juga, ya, dan philon. Jadi memang istilah philia maupun eros di Platon itu sebetulnya belum terlalu dipilah-pilah, ya, seperti orang saat ini memilah ada eros, ada philia, ada storge, begitu, ada agape, begitu. Di Platon belum terlalu dipilah-pilah. Sedangkan objek yang dicintai, jadi orang yang disahabati, itu adalah eromenon, ya, dan philomenon, ya. Jadi bisa disebut kekasih. Maka kata philia yang dirujuk di buku Lysis ini memang merujuk pada sesuatu yang lebih luas. Philia dipakai orang Yunani untuk relasi percintaan antara dua kekasih, relasi keakraban dalam keluarga, relasi persahabatan, rasa dekat dan penuh sayang kepada binatang atau benda-benda tak bernyawa, ya. Bahkan philia digunakan juga untuk menunjukkan adanya hubungan tarik-menarik antar elemen-elemen. Jadi di teks Platon istilah ini memang philia, ya, itu memang luas, ya. Jadi merujuk pada yang eros, yang storge maupun, ya, dalam arti bahkan elemen-elemen, yang ketertarikan antar elemen pun disebut dengan istilah philia. Satu akar dengan kata philia yang berasal dari kata kerja philein, ya, artinya bersahabat mencintai. Kita tentu akrab dengan istilah filsafat bahasa Indonesia atau falsafah bahasa Arab.
yang merupakan transliterasi atau penerjemahan ya, penulisan ulang ya, transliterasi dari istilah Yunani philosophia, pecinta kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan. Nah, dengan introduksi itu sedikit mengenai akar kata, lalu sedikit mengenai penggunaannya yang general dan tentang kesan umum tentang cinta platonis ya. Kita akan mulai membahas buku tentang Lysis ini ya. Lysis adalah nama tokoh ya, yang diceritakan di situ menjadi objek taksiran ya. Jadi orang-orang itu menaksir Lysis ya. Salah satunya adalah Hippothales ya. Dan ketika dia menaksir Lysis, lalu dia akan diinterogasi oleh Sokrates ya. Sebetulnya apa sih yang membuat kamu berminat kepada Lysis ya? Mengapa kamu membuat puisi-puisi ya untuk menarik perhatian Lysis ya dan seterusnya. Jadi dari diskusi antara Sokrates dengan Hippothales ya, kemudian dengan Lysis ya. Di sini kita diintrodusir tentang tema apa itu persahabatan. Nah, kalau saya semacam merangkumkan isi dari buku Lysis ini ya, saya kira buku ini menjadi contoh yang bagus untuk berbicara mengenai idea. Teori umum Platon ya adalah tentang idea. Platon lewat filsafatnya mengajak kita untuk mencari apa itu idea segala sesuatu. Idea adalah inteligibilitas sesuatu. Bagaimana sesuatu itu bisa terpahami. Jadi itulah ideanya. Jadi kalau ada apel begitu ya, keapelan itu apa sih? Appleness itu apa sih? Yang membuat apel itu disebut apel itu apa? Kita diajak ke situ. Tentu ada perdebatan ya, ada yang mengatakan bahwa Platon itu menteorikan dunia idea ya. Ya saya anggap itu kesalahpahaman ya. Jadi tidak ada itu istilah dunia idea di Platon ya. Platon berbicara mengenai idea, ya, tetapi tidak pernah berspekulasi mengenai dunia idea. Jadi apa itu idea? Yaitu singkatnya ya adalah inteligibilitas segala sesuatunya. Jadi dalam cara kerja filsafatnya Platon ya, Sokrates ya, dia akan selalu mulai dengan data indrawi, dengan menyelidiki opini-opini indrawi yang ada mengenai sesuatu. Lalu opini-opini ini akan dipurifikasi lewat metode dialektika yang disebut sebagai elenkos atau penyanggahan. Jadi saya kira setelah pertemuan keempat ini ya teman-teman sudah cukup paham ya bahwa setiap kali ada definisi akan disanggah, definisi disanggah. Nah itulah yang disebut sebagai elenkos. Jadi dialektika penyanggahan. Dan ketika nanti opini-opini itu disanggah, meskipun dialog itu berakhir aporetik ya, berakhir tanpa kesimpulannya, sebetulnya ya dengan memakai prinsip Bonitz yang sudah saya terangkan minggu lalu, kita sebetulnya bisa mencari elemen-elemen untuk membuat sebuah definisi ya, yang sifatnya intelligible. Nah, kita akan melihat dengan bagus bagaimana idea persahabatan ini ya muncul. Jadi nanti pertama kita akan diajak melihat definisi-definisi yang sifatnya indrawi tentang ragam model persahabatan, dan kemudian lewat sanggahan-sanggahan yang diberikan ya, akhirnya kita akan diajak masuk ke ternyata persahabatan itu adalah seperti ini. Jadi kita semacam diberi gambaran mengenai idea persahabatannya. Sekali lagi bukan persahabatan ideal dalam arti di dunia ideal sana ada sahabat-sahabat ideal ya, sama sekali enggak ya, itu nonsens menurut saya. Tapi kita diajak untuk melihat apa sih yang membuat persahabatan itu persahabatan ya. Yang membuat apel itu memang kelihatan apel ya. Sehingga kalau Anda pergi ke kutub utara dan menemukan buah yang seperti itu, lalu Anda mengatakan, oh ini apel ya. Atau Anda pergi ke sebuah gurun ya, lalu tiba-tiba Anda menemukan buah seperti, oh ini juga namanya apel. Jadi ada semacam appleness ya, yang membuat Anda melihat bahwa dimanapun yang seperti ini namanya apel ya. Saya selalu memberikan contoh sulitnya mencari appleness itu misalnya dengan istilah tahu gitu ya. Kita kan punya tahu di Indonesia ya. Nah ini kalau pas saya di Perancis begitu ya, saya bawa barang tahu ini ya, kotak putih ya, kenyal ya, agak lembab begitu ya. Lalu saya tunjukkan pada orang Perancis, mereka agak bingung, ini apa ini Setio? Ya, saya mau menerangkan apa begitu. Saya menerangkan tahu begitu. Ya tahu itu apa ya, mereka akan tanya, tahu itu apa?
Maka saya akan mengatakan ya tahu itu gini, dia dibuat dari kedelai. Oke, kedelai soya ya. Kedelai yang diperam dulu di air ya, dibuat lunak, kemudian diperes sehingga keluar cairannya, keluar susunya. Oke, mereka paham. Jadi ini susunya kedelai. Lalu susu kedelai ini kemudian diproses ya, semacam difermentasikan ya, sehingga kemudian menjadi kotak-kotak putih seperti ini dipotong-potong. Oh oke, lalu orang Prancis akan menyimpulkan, oh kalau begitu, benda ini namanya adalah fromage du soya. Fromage itu keju, soya itu kedelai. Jadi ini adalah keju dari kedelai. Ya tentu kita ketawa begitu ya. Ya, tapi ya terserah lah, whatever lah. Jadi yang namanya ketahuan itu apa? Ya, untuk kita orang Indonesia taken for granted ya, yaitu yang seperti itu namanya tahu begitu ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang asing, lalu kita baru sadar bahwa ternyata apanya sesuatu ya, whatness-nya sesuatu ya, whatness dari tahu, whatness dari apel, itu ternyata sesuatu yang tidak gampang ya. Kita harus menjelaskannya. Dan lalu ya orang Prancis akhirnya mendefinisikan tahu sebagai fromage du soya, keju dari kedelai. Jadi lewat mengatakan keju dari kedelai ini, dia sedang mengatakan idea dari benda yang kita sebut di Indonesia ini dengan tahu. Ya, jadi idea adalah inteligibilitas sesuatu. Idea adalah apa yang membuat saya bisa mengatakan sesuatu sebagai sesuatu, yang membuat sesuatu itu terpahami di depan saya. Nah, sekali lagi lewat dialog lisis ini, saya kira kita akan diberikan contoh yang bagus ya, bagaimana Platon mengatakan teori ideanya ini ya, yang sama sekali lagi tidak ada hubungannya dengan dunia idea. Nah, dalam persahabatan umumnya pada saat kita berdiskusi tentang sahabat ya, kalau kita bikin polling ya, ya sahabat itu ciri umumnya adalah resiprositas. Ya, kalau saya bersahabat dengan seseorang itu ada timbal balik begitu loh. Kalau tidak ada timbal balik ya persahabatan selesai. Nah, jadi orang itu selalu akan mendefinisikan persahabatan sebagai saling timbal balik, kesalingan. Saling menyapa, saling menghormati, saling ini, saling itu ya. Nah, menariknya nanti Platon justru akan mengkritisi keyakinan umum ini. Idea persahabatan bukan pertama-tama soal resiprositas. Ya, jadi ini kalau kita cari ya, persahabatan dibangun dengan kepercayaan, tumbuh dengan saling memberi, kuat ketika satu sama lain, saling memahami ya. Ya, justru saling-saling ini yang oleh Platon nanti akan dihilangkan. Inti dari persahabatan bukan soal kesalingannya. Ini kalau kita lihat tips-tips receh yang kita temukan di internet ya, sahabat itu ya saling komunikasi, saling terbuka, saling memberi ruang ya, dan seterusnya ya. Dan ini yang justru oleh Platon akan dibabat ya. Nah, kalau kita membaca Lisis, ada tesis pertama tentang persahabatan. Dalam tataran paling sederhana, anak remaja biasanya bersahabat, ya, masuk dalam relasi filia, persahabatan percintaan lebih karena alasan-alasan material. Ya, jadi orang tertarik karena wah dia cakep, dia oke, keren ya. Oh dia punya mobil, dia kaya, dia bapaknya hebat ya, pandai, supel dan seterusnya. Nah dalam model membina relasi ini, maka sangat wajar kalau orang lalu memuja-muji orang yang mau disahabati demi memperoleh simpati dan perhatiannya. Ya, biasanya kalau orang mau bersahabat tuh biasanya lalu kirim puisi-puisi ya, kirim kata-kata bijak ya, kirim apalah begitu ya. Intinya adalah untuk mencoba menarik perhatian ya, merayu orang yang mau disahabati. Jadi ini adalah level persahabatan yang paling banal ya, yang setiap orang saya kira kita pernah melakukannya. Nah, menurut Sokrates ya, betulkah kita akan mendapatkan persahabatan dengan cara seperti itu? Platon akan mengajak berpikir, kalau ada orang memuja-muji Anda, atau ada orang saling memuja-muji, coba pikirkan, sungguhkah Anda itu memuji orang yang Anda puji? Ataukah Anda sebenarnya sedang mengatakan keinginan Anda sendiri? Sehingga puisi-puisi pujian itu sebetulnya tidak pernah mengatakan apapun tentang orang yang sedang Anda PDKT. Nah,
kalau dalam strategi memuji, ternyata Anda itu sedang membuka keinginan-keinginan Anda sendiri. Bukankah Anda agak bodoh? Karena Anda belum menangkan apa-apa kalau sudah memuji-muji. Belum mendapat apa-apa kalau sudah buka kartu Anda sendiri. Bukankah itu sama saja dengan berkokok sebelum memenangkan apapun? Jadi ini saya temukan di internet ya, mencintaimu adalah inginku. Ya memang begitu. Jadi kebanyakan kalau kita merayu, mengirimkan puji-pujian kepada orang, itu sebetulnya puji-pujian itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang itu, tapi itu lebih mengatakan ya hasrat-hasrat kita sendiri. Sebaliknya, bila Anda yang dipuja-puji, Anda sedang di PDKT, Anda sedang dirayu, ya, apakah Anda akan begitu saja gampang terkena rayuan? Bukankah bila Anda merasa terpuji, Anda menjadi besar kepala akibat rayuan, lalu menyerah? Sementara pujian tersebut ternyata hanya keinginan si pemburu, dan pujian tidak pernah mengatakan apapun tentang diri Anda, artinya Anda dengan gampang memberikan diri sebagai buruan jinak bagi si pemburu. Jadi Anda juga bodoh, kan? Maka menurut Sokrates, ya, dalam relasi persahabatan yang ditandai dengan saling puja-puji seperti itu, hasilnya hanyalah memunculkan orang-orang yang bodoh. Si pemuji maupun yang dipuji sama-sama menjadi bodoh. Maka lalu Sokrates mengajak, mari kita pikirkan lebih mendalam ya, persahabatan itu sebetulnya apa sih? Supaya kita terhindarkan dari kebodohan. Kedua, jadi setelah menyanggah ya, teori bahwa persahabatan itu muncul lewat relasi saling puja-puji ya, yang sifatnya sangat indrawi ya, antar dua orang sahabat. Lalu akan diperiksa tesis kedua, bahwa persahabatan itu, kenapa orang bisa saling berdekatan ya, saling persahabatan ya. Itu muncul karena Sokrates mengutip prinsip dari Empedokles ya, seorang pemikir pra-Sokratik ya, yang memberikan teori mengenai 4 unsur ya, bahwa alam semesta ini terbuat dari air, api, tanah, dan udara ya. Dan bahwa air, api, tanah, dan udara itu bisa saling berdekatan dan saling menjauh karena prinsip cinta dan prinsip benci begitu ya. Nah, Empedokles juga mengatakan bahwa yang sama mengenal yang sama. Jadi satu prinsip dari Empedokles ini kemudian ditarik oleh Sokrates, jangan-jangan memang orang bersahabat itu ya bukan pertama-tama soal material sih, soal melihat kecakapan, lalu melihat kekayaan, melihat latar belakang keluarga, melihat segala macamnya. Mungkin bukan itu. Tapi sesuatu yang sifatnya lebih batin begitu ya. Yaitu bahwa ada yang namanya kesamaan yang menyatukan dua orang untuk saling bersahabat. Ini adalah fans Manchester United ya. Jadi kalau Anda sama-sama fans MU ya, maka Anda akan ya berseragam ya, berteman seperti ini ya. Nah, ini tetangga sebelah yang berisik ya, jadi Manchester City ya. Nggak kebayang ya, cewek-cewek yang berbaju biru ini nyelip di kelompok merah ya, atau yang merah ini nyelip di kelompok yang biru ya. Dua orang biasanya bersahabat karena memiliki hobi yang sama, memiliki minat yang sama ya, entah dalam kebaikan maupun kejahatan ya. Para pecinta Manchester United akan bergabung dalam fans MU. Para peminat Bike to Work akan berkomunitas dan bersahabat. Sementara para gangster narkos ya, saya kebetulan hari-hari ini lagi nonton film dari Netflix tentang narkos ya, tentang gangster-gangster di Medellin, di Cali ya, di Meksiko ya, tentang bos-bos narkoba itu ya. Ya mereka juga saling berkong-kali kong melindungi satu sama lain. Itu makanya dalam pepatah ya, seringkali orang tua itu menganjurkan supaya kita memiliki teman yang baik, ya, supaya kita ketularan menjadi baik. Dan berhati-hati supaya kita tidak berdekatan dengan kerbau, ya, karena dalam bahasa Jawa ada istilah cedak kebo gupak ya. Kalau Anda berdekatan dengan kerbau, ya, sooner or later Anda akan terkotori lumpur darinya. Jadi, maka hati-hati ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang jahat, karena Anda akan ketularan jahat. Nah, lalu Sokrates akan mendebat Lysis ya, apa betul bahwa persahabatan itu terjadi di antara yang sama, bahwa orang-orang yang sama-sama baik akan saling bersahabat, orang-orang yang sama-sama jahat juga akan bersahabat. Apa betul mereka akan bersahabat? Sanggahan.
Betulkah orang baik akan bersahabat dengan orang baik? Menurut Sokrates, menurut Platon, itu tidak mungkin. Mengapa orang baik tidak bisa bersahabat dengan orang baik? Karena orang baik, menurut Sokrates, itu cirinya adalah autarkeia. Orang baik adalah orang yang self-sufficient, orang yang merasa cukup dengan dirinya sendiri. Orang yang tidak pernah merasa butuh apa-apa, ya, dan paling segan untuk mengganggu orang lain. Bahkan yang namanya orang baik, dalam kekurangan pun ia merasa sudah cukup. Ya, sehingga orang baik itu jarang sekali meminta tolong. Ya. Jadi kita kadang-kadang seperti itu kan. Jadi kita sama sekali nggak mau mengganggu orang lain, ya. Kita tidak mau meribetkan orang lain begitu ya. Dan kita selalu mencukupkan dengan apa yang kita punya, ya. Jadi orang baik cirinya adalah self-sufficient. Dia menjaga dirinya supaya tidak tergantung, supaya tidak meribetkan, ya, tidak mengganggu orang lain. Maka orang baik, ya, kalau temannya pergi, ya dia tidak kehilangan, ya, tidak kangen, ya, karena dia selalu merasa bisa menangani emosi-emosinya, ya, dia merasa cukup dengan dirinya sendiri, begitu ya. Jadi kalau ada teman yang datang, Mas, saya mau pamit ya, saya mau pergi. Oh, mau pergi kemana, Dek? Ya, mau pergi agak jauh dan kayaknya selama-lamanya begitu ya. Ya, teman yang baik ini juga akan bilang, oh ya silahkan ya, semoga nanti di sana juga Anda baik-baik saja. Apakah orang yang seperti itu bisa bersahabat? Ya, orang yang tidak bisa merasa kehilangan, ya, orang yang tidak bisa merasa kangen dengan orang lainnya. Ya, tampaknya lalu kita punya bayangan bahwa itu seperti relasi antara dua pulau, begitu ya. Dua pulau yang terpisah lautan, ya, dan dua pulau tidak bisa bersahabat, ya. Jadi pulau itu self-sufficient, hidup sendiri-sendiri. Maka Sokrates mengatakan bahwa orang baik tidak mungkin bersahabat dengan orang baik. Karena dua-duanya merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri, dan sejauh mereka masing-masing merasa cukup, tidak pernah ada relasi, tidak pernah ada kontak, sehingga ya mana mungkin ya ada persahabatan. Demikian juga halnya dengan orang jahat. Sokrates mengatakan, apakah orang jahat bisa bersahabat dengan orang jahat? Sokrates mengatakan tidak mungkin. Mengapa? Karena namanya juga orang jahat. Ya, pada satu titik dia pasti akan menjahati bahkan sahabatnya sendiri. Nah, kalau salah satu sudah menjadi korban, apakah masih mungkin menyahabati orang yang melakukan kejahatan padanya? Pasti tidak, ya. Jadi kalau melihat film Narcos itu ya, kan biasanya itu kan ada bos-bos kecil ya, yang lalu kemudian bergabung di bawah bos yang lebih besar ya, bos dari bos begitu ya, pimpinan kartel seperti Pablo Escobar ya, atau yang dari Meksiko itu tiba-tiba saya lupa namanya ya. Jadi mereka berserikat, mereka berkumpul begitu ya. Tetapi karena saingan bisnis ya, akhirnya entah bagaimana pasti ada gesekan begitu ya. Yang satu akan membunuh yang lain ya. Nah, kalau sudah saling bunuh begini ya, bagaimana mungkin mereka akan berfederasi, bagaimana mungkin mereka akan bersahabat ya. Ya pasti ujung-ujungnya saling bunuh ya, sampai hanya ada satu yang survive ya. Jadi kalau orang jahat bersahabat dengan orang jahat itu nggak mungkin, karena sekali yang satunya menjadi korban, ya maka praktis retak ya, tidak mungkin ada persahabatan di antara mereka. Jadi tesis bahwa persahabatan itu barangkali muncul dari kesamaan itu dibantah. Nah, karena dibantah, lalu Lysis berpikir barangkali kalau orang itu bersahabat bukan karena kesamaan, barangkali kebalikannya. Jadi orang itu justru bisa bersahabat karena perbedaan. Jadi dua orang menjadi dekat, berteman, bersahabat, bukan karena kesamaan, tetapi karena perbedaan. Jadi ini adalah tesis ketiga dari buku Lysis ya. Persahabatan barangkali justru muncul ya dari yang beda bersahabat dengan yang beda. Kita melihat bahwa banyak istri cerewet, suaminya biasanya pendiam. Ya, kita juga melihat
Orang-orang miskin bersahabat dengan orang kaya. Anak yang bodoh memiliki sahabat anak yang pandai. Orang yang sakit bersahabat dengan dokter. Dan dalam banyak pengalaman ya, perbedaan menjadi tali pengikat erat persahabatan. Karena berbeda, semua menjadi indah. Bhinneka Tunggal Ika, begitu ya. Karena berbeda-beda, ya kita justru bisa bersatu. Jadi perbedaan itu justru menyatukan ya, bukan memisahkan. Betulkah bahwa yang beda bisa bersahabat dengan yang beda? Nah, sekali lagi Sokrates akan membantah ya, menyanggah tesis ini. Nah, ini saya temukan di internet begitu ya. Mengapa sih pendiam jodohnya kebanyakan seorang yang cerewet ya? Nah, banyak juga foto-foto ya bagaimana orang kaya menyahabati orang miskin ya. Jadi mereka menolong ya, membantu ya. Jadi mereka sudah hafal ya orang miskin itu nongkrongnya di mana ya. Jadi selalu memberikan, menolong begitu. Nah, sanggahan dari Sokrates. Dalam kasus anak bodoh bersahabat dengan anak pandai, pertanyaannya, siapakah yang disahabati si anak bodoh itu? Si anak pandainya atau kepandaian anak itu? Kalau ada orang miskin menyahabati orang kaya, siapakah yang disahabati? Orang kayanya atau kekayaan orang itu? Jawabannya saya kira jelas ya. Jadi yang disahabati adalah hartanya, yang disahabati adalah kepandaiannya. Kalau ada orang kaya menyahabati orang miskin, pertanyaannya sama. Apakah orang kaya itu menyahabati si orang miskinnya? Atau sebenarnya dia menyahabati rasa kasihannya kepada orang miskin itu? Tampaknya jelas ya. Jadi dia menyahabati ya rasa belas kasihannya itu dan bukan orang miskinnya. Jadi rupanya di antara yang berbeda pun menurut Sokrates tidak akan ada persahabatan yang sesungguhnya, karena yang disahabati tidak pernah orangnya ya benar-benar di depannya ya, tetapi sesuatu yang ada di antara mereka, yaitu yang saya sebut tadi itu ada hartanya, ada rasa kasihan, ada kepandaian ya, ada kepakaran dalam penyakit ya. Tidak ada sesuatu di antara mereka itu yang menyatukannya, tapi bukan orangnya. Nah, dialog lisis yang pendek ya, hanya sekitar 20 halaman ya, akan berakhir aporetik ya. Jadi aporia, aporos tanpa pori-pori artinya mentok jalan buntu tanpa solusi ya. Karena setelah tesis-tesis itu dibantah, ternyata hari sudah sore ya. Lalu budak lisis itu datang ya, karena mereka berdiskusi di gimnasium ya, di sebuah tempat olahraga, tempat diskusi dengan anak-anak muda yang biasa dilakukan oleh Sokrates ya. Budaknya datang mengatakan, Lisis sudah sore ya, orang tua kamu minta kamu pulang ya. Jadi karena sudah sore, Lisis harus pulang, lalu Sokrates ya sudah kalau gitu, udahlah Lisis kamu sana pulang, udah dipanggil orang tua ya. Besok ya kalau ada waktu kita ketemu lagi untuk mendiskusikan mengenai apa itu persahabatan ya, karena sampai sekarang kita belum menemukan ya sahabat itu apa. Jadi dialog akan berakhir dengan seperti itu ya. Jadi kalau kita membaca Lisis memang lalu ya agak menjengkelkan begitu ya, setelah menyelidiki tesis yang dibantah satu persatu, lalu berakhir dengan Sokrates berpisah dengan Lisis, dan Sokrates mengatakan bahwa rupanya apa itu persahabatan belum ditemukan. Nah, proses diskusi sanggahan ya, di mana tadi tesis-tesis dengan contoh-contoh konkret ya, contoh dari tadi apa misalnya karena relasi karena cakep, karena latar belakang keluarga, karena kekayaan ya, lalu contoh tentang relasi persahabatan karena kesamaan-kesamaan ya, contoh relasi persahabatan karena perbedaan-perbedaan ya, itu semua kan contoh-contoh yang namanya indrawi ya, dunia indrawi ya. Nah, apa yang sifatnya indrawi itu bagi Platon tentu tidak pernah bisa memberikan kata akhir ya untuk mencari ide dari sesuatu.
Itu makanya semua pengalaman-pengalaman empirik ya, yang indrawi itu harus dimurnikan. Caranya bagaimana? Lewat dialektika. Dialektika dalam arti Sokratik artinya adalah sanggahan. Ya, jadi dialektika itu artinya disanggah. Disanggah satu persatu, dan lewat penyanggahan inilah sebetulnya terjadi proses yang namanya pemurnian. Ya, jadi kita diajak meningkat untuk lebih abstrak sedikit ya, mencoba memurnikan makna persahabatannya dari yang sekedar contoh-contoh indrawi ke hal yang lebih intelligible. Nah, argumen-argumen bisa ditelisik ulang, dimurnikan untuk direkonstruksi. Kira-kira ada nggak hasil positif yang bisa dicapai lewat proses diskusi tadi itu. Nah, memakai prinsip Bonitz ya, bahwa dalam setiap sanggahan sebetulnya tidak semuanya disangkal ya. Masih ada sesuatu yang sebetulnya dibiarkan ya, dibiarkan tidak terbantahkan ya. Nah, itu yang bisa dicari lalu kemudian dikumpulkan. Maka lalu untuk menyaring idea persahabatan itu, pertanyaan adalah siapakah sih yang bisa bersahabat itu? Jelas ya. Yang bisa bersahabat pasti bukan orang yang murni baik dan pasti bukan orang yang murni jahat. Ya, karena tadi dikatakan ya, orang yang sangat baik, sama sekali baik, tidak bisa bersahabat. Orang yang sama sekali jahat juga tidak bisa bersahabat. Jadi orang yang tidak 100% baik dan tidak 100% jahat, itulah yang bisa bersahabat. Maka penyahabat, dikatakan oleh Platon, adalah bukan orang baik dan bukan orang jahat. Siapa itu orang yang tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya jahat? Ya kita-kita semua ini. Jadi manusia itu pada umumnya kita semua ini ya adalah orang yang tidak pernah murni 100% baik, tidak pernah murni 100% jahat. Jadi yang bisa bersahabat adalah kita-kita ini orang kebanyakan. Dan kedua, ternyata yang namanya relasi persahabatan itu sendiri, kalau kita lihat berbagai macam contoh ya, lewat tadi relasi pemuja-muji, kemudian relasi yang sama dengan yang sama, relasi yang beda dengan yang beda. Ternyata dalam relasi persahabatan itu memang yang inti memang bukanlah terutama resiprositas, kesalingan, timbal balik di antara dua orang. Melainkan ya, yang utama adalah resiprositas antara si penyahabat dengan objek yang dia sahabati. Ya, jadi kalau ada semacam hubungan dalam persahabatan, itu bukan pertama-tama dengan orang di depan mata saya, tetapi sebetulnya dengan sesuatu di antara saya dengan orang itu. Apa itu objek persahabatan ya? Jadi kalau objek persahabatan adalah manusia-manusia pada umumnya, maka apa yang menjadi objek dari persahabatan? Apa itu yang menjadi sesuatu di antara saya dengan orang yang saya sahabati? Ya, Platon mengatakan di buku Lysis, kebaikan, agaton ya. Jadi sejauh ada dua orang kebetulan menyahabati sebuah kebaikan yang sama, maka resiprositas terjadi di antara dua orang tersebut. Namun bila salah satu tidak lagi meminati objek kebaikan tersebut, maka persahabatan antara dua orang itu juga selesai dengan sendirinya, resiprositas menguap. Dan apa itu kebaikan sebagai objek persahabatan di antara saya dengan orang yang saya sahabati? Ya akhirnya, sebagaimana sudah saya terangkan pada awal ya dengan buku Arete ya, yang namanya kebaikan itu kan dalam bahasa Yunani agaton ya, atau agaton. Itu artinya sederhana, baik itu ya baik untuk, berguna untuk. Jadi kalau saya mengatakan HP ini baik, ya karena baik, berguna untuk saya. Kalau saya mengatakan kebun itu baik, ya karena kebun itu berguna bagi saya. Kalau saya mengatakan teman saya itu baik, ya sebetulnya biasanya kita mengatakan yang sama ya, karena teman itu berguna bagi saya. Jadi kebaikan itu artinya berguna ya. Maka kebaikan paling rendah itu ada di tingkat epitumia. Nah, jadi kalau kita ingat pembagian jiwa Platon ya, jadi ada epitumia, apetitif, ada tumos, spirited, dan ada rasio. Jadi kebaikan yang paling rendah adalah kebaikan pada level yang melayani kebutuhan makan, minum, seks, atau istilahnya uang. Ya, jadi orang bisa bersahabat karena mencari kebaikan pada level ini, ya, karena sama-sama suka uang. Ya, jadi kalau
faktor pengikat di antara saya dengan sahabat saya itu adalah uang, kebaikan itu yang kita cari, ya maka kita lalu bersahabat. Lalu ada kebaikan yang lebih tinggi, yaitu di level tumos, harga diri, ya, rasa bangga, ya. Jadi misalnya, jadi sekali lagi nggak ada kaitannya dengan uang ya, tapi misalnya menjadi fans Manchester City, ya, menjadi bonek Persib, ya, menjadi bonek dari Jakmania, begitu ya. Nah ini kan nggak ada hubungannya dengan uang ya, tapi harga diri, ya, kebanggaan, ya. Saya bisa bersahabat dengan sesama pecinta klub tertentu ya. Dan tentu lalu ada kebaikan yang tertinggi, yang bukan epitomia dan bukan tumos ya, tetapi yang betul-betul rasional, yang kalau boleh saya simpulkan, kebaikan yang sungguh-sungguh baik, indah, dan benar. Sebuah kebaikan rasional yang hanya bisa direngkuh lewat rasio sebagai bagian tertinggi jiwa manusia. Jadi di sini kebaikannya bukan lagi level uang, bukan lagi level harga diri, kehormatan ya, tapi kebaikan yang dia bukan hanya baik ya, tetapi dia indah dan benar. Jadi ada kan banyak kebaikan yang mungkin kita anggap baik, tapi kita tahu sebenarnya nggak benar ya. Atau ada kebaikan yang mungkin kita anggap baik, tapi sebetulnya nggak indah sama sekali begitu ya, malah mungkin mengerikan begitu ya. Nah, jadi kriterianya adalah mencari yang sungguh-sungguh baik dalam arti dia juga indah sekaligus benar. Jadi ada 3 macam kebaikan pada level epitomia, level tumos, dan level rasional. Dan kebaikan yang bertingkat-tingkat inilah yang menjadi objek pengikat antara saya dengan sahabat saya. Maka dalam persahabatan, kalau kita mencari idea persahabatan menurut Platon itu apa? Dalam persahabatan, relasi resiprok antara dua sahabat justru bersifat relatif. Karena yang paling utama adalah relasi non-resiprok dari masing-masing sahabat tersebut pada objek persahabatan, yaitu kebaikan. Atau dengan kata yang lebih simpel, persahabatan menurut Platon selalu bersifat triangular, bersifat segitiga. Jadi saya bersahabat dengan si A, bisa bersahabat dengan B, dan sebetulnya dalam relasi persahabatan A dengan B ini, yang namanya kesalingan atau timbal balik, itu sifatnya relatif. Tidak, resiprositas itu bukan yang utama ya dalam persahabatan. Kenapa? Karena yang utama dalam persahabatan itu adalah sesuatu di antara mereka yang namanya C, kebaikan. Ya. Jadi sejauh si A ini bersahabat dengan kebaikan tertentu, misalnya uang, ya. Lalu si B ini juga ternyata cinta pada uang, ya. Maka ya A dan B akan bersahabat. Tapi kalau suatu ketika si B ini bertobat ya, lalu mau menjadi Romo begitu ya misalnya ya, lalu dia tidak lagi melihat uang sebagai nilai tertinggi dalam hidup ini ya, dia lalu ingin menjadi melayani umat manusia misalnya begitu ya. Jadi ketika kebaikan yang dikejar B ini berubah, maka dengan sendirinya ya dia pasti akan putus dengan si A ya. Nggak match lagi, nggak cocok lagi ya. Maka nanti si B ya, dengan kebaikannya yang tentang kebaikan pelayanan segala macam itu, ya dia akan ketemu dengan orang lain, si C, si D, si E begitu ya, yang sama-sama menghayati, yang sama-sama mencintai kebaikan yang sama. Jadi itulah definisi cinta platonis ya, sahabat platonis ya. Ya memang antara dua orang ini memang kesalingannya itu kesalingan yang relatif, karena sama-sama mereka itu menatap sesuatu di antara mereka ya, yang namanya kebaikannya. Jadi dalam arti tertentu, cinta platonik memang cinta seperti itu, cinta yang kontemplatif ya, melihat sesuatu di antara mereka begitu ya. Tapi bukan kok naif ya, karena saya kira semua relasi persahabatan di dunia ini ya seperti ini ya. Dalam politik pun sama ya, dalam politik kebaikan ini bisa kita ganti dengan kata yang sederhana, kepentingan ya. Jadi kenapa politisi A bersahabat dengan politisi B ya karena kepentingannya sama. Entah itu kepentingan dalam arti epitomia, kepentingan dalam arti tumos ya. Bisa juga kepentingan dalam arti sesuatu yang sungguh-sungguh baik, benar dan indah, misalnya demi
kebaikan negara, ya demi supaya negara ini lebih baik, supaya tidak ada korupsi, ya sehingga lalu politisi A dengan politisi B bisa bersekutu, ya. Jadi sekali lagi yang namanya kebaikan, ya kegunaan, ya kepentingan ini bertingkat-tingkat, dan inilah yang sebetulnya menyatukan antara dua orang sahabat. Jadi inilah persahabatan, ya. Sejauh ada sesuatu di antara mereka yang sama-sama menjadi concern, ya, maka mereka akan saling bertemu bersahabat. Nah, lalu sebagai penutup, ya, ini sedikit cerita saja begitu, ya. Model persahabatan di antara para filsuf. Ya. Terkenal, ya, ungkapan amicus Plato sed magis amica veritas. Dalam bahasa Inggris, I like Plato, but I like the truth even more. Saya suka sama Platon, saya bersahabat dengan Platon, ya. Tapi sorry, kalau tentang kebenaran, ya, saya akan berpihak pada kebenaran dan bukan pada Platon. Ya kita tahu, ya, Platon itu kan guru filsafat yang paling besar, lalu dia punya murid paling brilian, ya, namanya Aristoteles, ya. Dan Aristoteles adalah orang yang mengkritik paling keras teori Platon tentang ide. Ya, jadi kadang-kadang lalu kita melihat kok filsuf kok saling bermusuhan, ya, padahal dia muridnya sendiri, ya, kok malah membunuh gurunya begitu, ya, membuat teori lain. Dan kalau kita melihat filsafat juga kadang-kadang filsafat itu menyebalkan karena isinya cuma bantah-bantahan. Para filsuf itu pekerjaannya hanya saling membantah. Nah, lewat intuisi Platon mengenai persahabatan itu, ya, mencoba menafsir secara lain, ya, bahwa sebetulnya Platon sama Aristoteles, ya, lewat pernyataan itu, ya, I like Plato but I like the truth even more, sebetulnya di situ tidak ada permusuhan. Di situ sebetulnya, ya itulah yang namanya persahabatan antara Platon dan Aristoteles, yaitu sejauh mereka sama-sama concern dengan truth, veritas, ya. Jadi sebetulnya lepas dari permusuhan di antara mereka berdua yang kita lihat sebagai permusuhan, sebetulnya ya keduanya itu bersahabat, ya, karena keduanya sama-sama mencari kebenaran. Ya. Teks Etika Nikomachia mengatakan bahwa berkenaan dengan teori tentang kebaikan universal sebagaimana diusulkan oleh para sahabat pencetus teori idea, Aristoteles berpendapat bahwa tampaknya lebih baik dan bahkan merupakan kewajiban bila bersinggungan dengan kebenaran untuk menolak apa yang diusulkan, terutama kalau itu antar kita para filsuf. Saat ada dua hal yang sama-sama berharga, kewajiban kudus mengharuskannya untuk pertama-tama memilih kebenaran. Ya. Jadi kalau dari sini, dari teks Etika Nikomachia ini, sebetulnya saya melihat bahwa sebetulnya pernyataan Aristoteles bukanlah pernyataan permusuhan kepada Platon, ya, tapi ya bagi dia kebenaran itu penting, ya, sehingga kalau ide gurunya dia anggap nggak pas, ya dia akan berkata bahwa ide itu nggak pas. Ya. Jadi karena dia concern pada kebenaran, ya, maka dia mengatakan itu. Dan tentunya Platon juga sebagai guru, ya, dia juga concernnya kebenaran, ya. Kalau mendengar kritik seperti ini, ya pasti juga dia akan oke-oke saja, ya. Jadi itulah persahabatan antar dua filsuf, ya. Meskipun tampaknya bermusuhan, ya, sejauh mereka mencari kebenaran, ya di situ ada persahabatannya. Bila mengingat sejarah persahabatan antara filsuf, maka jangan heran bahwa sebelum Aristoteles melakukan pembunuhan terhadap Platon, ya, pembunuhan tanda kutip, ya, Platon sendiri juga sebetulnya membunuh tanda kutip para pendahulunya, yaitu Parmenides, Herakleitos, bahkan Homeros. Ya. Ketika Platon mengkritik model pendidikan masyarakatnya yang terlalu fokus pada kisah epik karangan Homeros, ya, Ilias dan Odysseus, dia menulis begini di buku Politeia, The Republic. Meskipun afeksi dan rasa hormatku pada Homeros yang kumiliki sejak kecil membuatku ragu-ragu, aku harus mengatakan ini. Homeros adalah guru pertama dan pembimbing para penyair tragedi. Meskipun begitu, rasa hormat kepada seseorang tidak boleh mengalahkan rasa hormat kepada kebenaran. Jadi seperti yang aku katakan, aku harus bicara. Artinya Platon lalu mengkritik Homeros. Nah, apakah dengan demikian Platon bermusuhan dengan Homeros? Ya bisa dilihat begitu, ya. Tetapi kalau kita melihat bahwa ya sejauh Homeros dan Platon sama-sama concern dengan kebenaran, ya disitulah yang namanya persahabatan itu muncul lewat relasi yang tampaknya saling mengkritik, ya.
Demikian yang bisa saya berikan dalam sesi kali ini tentang persahabatan ya. Jadi kita masih punya waktu cukup longgar untuk berdiskusi. Waktu saya kembalikan kepada moderator.